Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Yoni Septianingsih dengan NIM 501200020 dari kelas 3A Ekonomi Syariah. Di sini, saya akan memaparkan materi filsafat ekonomi Islam yang berjudul Nilai-nilai filosofis dalam kerangka filsafat ekonomi Islam dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Syukri, SSMAG. Baiklah, pada slide yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian filsafat ekonomi Islam. Filsafat ekonomi Islam berasal dari dua kata, yaitu filsafat dan ekonomi. Filsafat berasal dari kata philos dan sophos, yang artinya mencintai kebijaksanaan. Dalam aplikasi kehidupan sehari-hari, sering beralih dengan makna upaya mencari kebenaran dari semua hal. Sehingga, definisi yang layak banyak digunakan adalah upaya mencari sebuah kebenaran universal secara kritis, radikal, dan koheren. Para filsuf Yunani tidak hanya membahas masalah metafisika saja, melainkan juga membahas masalah ekonomi. Ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos dan nomos. Kemudian membentuk kata oikonomia, yang artinya seni mengelola rumah tangga. Dalam pemikiran Aristoteles, harta kekayaan atau properti terbagi menjadi tiga hal, yaitu yang pertama, properti dasar. Properti dasar meliputi bagian tubuh manusia itu sendiri, yaitu kelengkapan organ tubuh maupun keadaannya, seperti kesehatan, kekuatan, dan kemampuan fisiknya. Kemudian yang kedua, properti lingkungan. Properti ini terdiri atas kekayaan yang ada pada alam di sekitar kita, misalnya air, udara, dan sebagainya, yang memungkinkan seseorang untuk bisa hidup. Kemudian yang ketiga yaitu properti buatan. Properti buatan meliputi kekayaan yang berupa kepemilikan atas sebuah barang buatan dari manusia, seperti rumah, peralatan, kendaraan, dan sebagainya. Selanjutnya, filsafat sosialisme tidak melirik pada potensi tubuh, tetapi menempatkan hakikat manusia pada kerja atau homo laboran, sedangkan kapitalisme merujuk pada hakikat manusia dalam kebebasan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Sedangkan dalam Islam, menempatkan kekayaan tersebut terhubung dengan nikmat yang diberikan oleh Allah. Dalam bahasa agama, Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, yang artinya, nikmat Allah, apalagi yang hendak kau dustakan, disebut dalam berulang-ulang dalam surat tersebut. Berbeda dengan pemikiran Aristoteles, pemikiran Plato tentang ekonomi lebih berpengaruh sampai abad pertengahan. Pada masa ini, kegiatan berdagang atau pekerjaan kasar dianggap sebagai pekerjaan yang tidak layak. Pekerjaan yang layak adalah filsuf, penyair, dan seni lainnya. Kemudian ciri-ciri pemikiran Plato ataupun filsuf abad pertengahan adalah menganggap hal-hal yang bersifat materi sebagai suatu hal yang rendah, sedangkan hal yang berkaitan dengan ide dan akal budi sebagai suatu hal yang tinggi. Dampak pada filsafat ekonomi adalah kehidupan transaksi barang dianggap sebagai hal yang buruk dan bawahan. Pengaturan materi diberikan agar memberi materi tersebut dipandu menuju kesempurnaan hidup. Ide ini berpengaruh pada pemikiran filsafat Islam, termasuk dalam pemikiran Al-Farabi. Kemudian, poin yang selanjutnya yaitu nilai-nilai filosofi filsafat ekonomi Islam. Epistemologi merupakan bagian dari teori tentang pengetahuan atau theory of knowledge. Teori biasanya muncul setelah ada proses pemikiran yang panjang atau filsafat, kemudian diverifikasi sehingga timbullah sebuah teori.
Proses filsafat mencari tahu itu menghasilkan kesadaran yang disebut pengetahuan. Adapun teori ekonomi Islam bersumber dari Al-Quran dan hadis, sedangkan filsafat ekonomi Islam itu sendiri bersumber dari agama. Pemikiran tentang ekonomi Islam bermula dari respon para cendekiawan Muslim terhadap tantangan dan permasalahan ekonomi pada masa mereka. Secara terminologi, epistemologi adalah cabang ilmu filsafat yang mengecek tentang keotentikan, pengertian, metode, struktur, dan validitas pengetahuan. Secara garis besar, epistemologi dapat dikatakan sebagai ilmu yang mempelajari tentang substansi yang bersangkutan dengan pengetahuan. Oleh karena itu, epistemologi berkaitan dengan beberapa hal di bawah ini, yaitu pertama, filsafat adalah sebagai cabang yang mencari keabsahan dan kebenaran pengetahuan. Kemudian yang kedua, metode memiliki maksud mengantarkan manusia mencapai tujuan atau goal. Kemudian yang ketiga, yaitu sistem, bertujuan memperoleh realitas atau hakikat kebenaran pengetahuan. Teori ekonomi Islam dibangun dari realitas empirik dan masalah faktual, sehingga hubungan teori ekonomi Islam dengan teori lain dan hubungan teori ekonomi Islam dengan praktek saling berkaitan. Eksistensi ekonomi Islam bukan berlandaskan perspektif manusia sebagai human of economics semata, tetapi berdasarkan perspektif manusia sebagai hamba Allah yang dilahirkan di dunia secara fitrah. Selanjutnya, epistemologi ini berasal dari 3 metode, yaitu A. Observasi. Observasi merupakan proses yang harus dilakukan untuk menggali dan mendapatkan informasi mengenai suatu objek. Observasi diperlukan untuk menjadi suatu bukti atas realitas fenomena yang berhubungan dengan aktivitas manusia. Kemudian yang B, deduksi. Penalaran deduktif membahas tentang cara-cara atau metode untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang valid, dengan terlebih dahulu mengajukan suatu pertanyaan-pertanyaan. C. Induksi. Induksi membahas tentang pengambilan kesimpulan dari pernyataan-pernyataan secara spesifik atas fenomena-fenomena yang ada. Pernyataan tersebut hanya bersifat probabilitas. Kemudian, dalam pandangan Islam ada 3 faktor kuat pada individu dalam berekonomi, yaitu 1. Faktor akidah. Faktor ini sangat berpengaruh pada jiwa seseorang dan pada sikap hidupnya. Akidah mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia. Akidah mempunyai pengaruh yang kuat dalam cara berpikir, dan akidah pula yang membakukan tata nilai moral dan sosial. Kedua, hukum syariah, yaitu hukum yang berfungsi sebagai sistem komando seseorang dalam bersosialisasi dengan masyarakat luas. Syariah meliputi ibadah dalam arti khusus, disebut juga dengan rukun Islam, yaitu mengucapkan kalimat syahadah, mendirikan sholat, membayar zakat, menjalankan puasa pada bulan Ramadan, dan melaksanakan ibadah haji, dan muamalah yang terdiri dari keperdataan dan hal-hal yang menyangkut publik. Keperdataan meliputi perniagaan, jual beli, yang merupakan awal dari perekonomian dalam ekonomi Islam, dan lain-lain. Sedangkan yang menyangkut publik adalah kepidanaan, tata negara atau khalifah, dan jihad. Selanjutnya, yang ketiga, faktor moral dan akhlak. Faktor moral dan akhlak merupakan faktor yang menjadikan seseorang manusia mempunyai rasa kemanusiaan dan bertanggung jawab pada setiap perilakunya. Moral atau akhlak ini meliputi perilaku makhluk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perilaku makhluk kepada makhluk yang lain, yaitu akhlak kepada manusia, diri sendiri, tetangga, masyarakat setempat, maupun masyarakat secara internasional. Selanjutnya, poin yang terakhir yaitu membahas tentang filsafat ekonomi Islam sebagai ilmu dan norma. Secara epistemologis, ekonomi Islam dapat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Ekonomi Islam normatif, yaitu ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariah yang fokusnya pada urusan harta benda atau al-mal. Cakupannya
adalah 1. Kepemilikan atau al-milkiyah, 2. Pemanfaatan kepemilikan atau tasarruf fi al-milkiyah, dan yang ketiga distribusi kekayaan kepada masyarakat atau tauzi'at al-sarwah baina an-nas. Kemudian yang kedua yaitu ekonomi Islam positif. Ekonomi Islam positif merupakan ilmu yang mempelajari tentang konsep-konsep Islam yang berkaitan dengan urusan harta benda, yang spesifiknya berkaitan dengan produksi barang dan jasa. Cakupannya adalah segala macam cara atau uslub dan sarana atau wasilah yang digunakan dalam proses produksi barang dan jasa. Dengan keterikatan ini, kegiatan ekonomi tidak semata-mata hanya sebagai pengumpulan perilaku manusia saja dalam memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya, tetapi juga sebagai perwujudan ibadah dan bentuk ketundukan manusia terhadap Sang Khalik. Kesejahteraan ekonomi bersifat seimbang antara dimensi rohani jasmani, fisik material, metafisik spiritual, kepentingan individu, masyarakat, dunia akhirat, dan sebagainya. Normalitas ekonomi Islam pada akhirnya melahirkan dua paradigma, yaitu rasionalitas ekonomi dan religiusitas ekonomi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan teman-teman atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.